Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 10 tanaman yang menyebabkan rezeki seret. Kang Mas lan Mbak Yu, mohon disimak baik-baik, jangan keburu menyekip agar tidak salah menafsirkan. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga kesehatan selalu menyertai. Mengenai beberapa tanaman yang bisa menyebabkan kehidupan dan rezeki Kang Mas lan Mbak Yu menjadi seret, yaitu tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki energi seimbang, namun secara tidak sadar banyak orang yang justru membuat rumah huniannya menjadi tempat yang bisa mengundang energi negatif dominan. Salah satunya dengan menanam pohon tertentu di depan rumahnya. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan tanaman-tanaman tersebut. Namun energi yang mereka pancarkan bisa memengaruhi kondisi suatu tempat hunian, terutama jika tumbuh di depan rumah. Nah, Kang Mas lan Mbak Yu, berikut ini adalah beberapa tanaman yang oleh banyak orang, terutama di Pulau Jawa, dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan sengkolo. Namun sekali lagi, yaitu jika tanaman tersebut tumbuh di depan rumah, terutama dengan jarak yang begitu dekat. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo yang pertama adalah bougainville. Bougainville atau juga yang dikenal dengan nama bunga kertas. Ini merupakan tanaman yang cantik dan sering kita jumpai. Namun, apabila bougainville ditanam di depan rumah, maka dipercaya akan memberikan efek negatif. Orang zaman dahulu di Pulau Jawa sering menyebut bougainville dengan nama bunga satrio wirang. Mereka percaya jika Kang Mas lan Mbak Yu menanamnya di depan rumah, maka penghuni rumah yang masih single, baik itu laki-laki ataupun perempuan, akan kesulitan dalam mencari jodohnya, sehingga mereka akan menanggung wirang atau malu. Jika Kang Mas lan Mbak Yu perhatikan pada tangkai bougainville, Kang Mas lan Mbak Yu akan menemukan duri-duri yang tajam. Tanaman yang berduri juga sebaiknya tidak ditempatkan di depan rumah, apalagi satu garis lurus dengan pintu utama. Duri-duri tersebut menurut ilmu Feng Shui akan merobek aliran-aliran energi Qi yang akan masuk, sehingga tidak akan bisa membawa dan menciptakan keseimbangan di dalam rumah. Justru malah akan membuat rumah semakin dominan dengan energi rusak yang bersifat negatif. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh atau ditanam di depan rumah yang berikutnya adalah tanaman cabai. Jika Kang Mas lan Mbak Yu memiliki tanaman cabai di depan rumah dan jumlahnya lumayan banyak, baik itu cabai hias ataupun konsumsi, maka sebaiknya Kang Mas lan Mbak Yu pindahkan saja. Selain dari cabainya sendiri, seluruh bagian dari tanaman ini memiliki aura yang panas. Jika Kang Mas lan Mbak Yu memiliki jangkrik, coba saja pakai daun cabai sebagai makanannya.
pasti dalam waktu singkat jangkrik Kang Mas lan Mbak Yu akan copot seluruh kakinya, kemudian mati. Sehingga bisa dibayangkan ketika pohon cabai ini tumbuh di depan rumah, auranya yang panas akan membuat Kang Mas lan Mbak Yu dan penghuni lainnya mudah emosian dan sering bertengkar. Kang Mas lan Mbak Yu juga tidak akan merasa betah berada di rumah. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah, yang selanjutnya adalah pohon bambu. Kecuali bambu kuning, bambu merupakan tanaman jenis rerumputan yang tumbuh dalam kelompok dan memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, akan lain ceritanya jika rumpun bambu ini tumbuh di depan rumah Kang Mas lan Mbak Yu. Selain daun dan rantingnya yang mudah membuat kotor, pohon bambu merupakan jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penyekat. Sehingga dipercaya jika ada pohon bambu di depan rumah, maka rezeki Kang Mas lan Mbak Yu juga akan ikut macet karena tersekat. Rumpun bambu juga menjadi salah satu pohon yang paling sering dihuni makhluk halus. Banyak cerita beredar bahwa ada anak yang hilang secara misterius dan baru ditemukan di rumpun bambu. Anak tersebut bercerita bahwa dirinya diajak masuk ke dalam istana oleh seseorang. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang berikutnya adalah pohon pepaya. Meskipun secara ekonomis dan medis, pohon yang satu ini memiliki banyak nilai lebih, namun tidak demikian jika dilihat secara energi, terutama jika pohon pepaya tersebut tumbuh di depan rumah Kang Mas lan Mbak Yu. Orang zaman dahulu seringkali mengkaitkan bahwa rasa pahit di dalam daun pepaya akan menjadi gambaran kehidupan dari orang yang memiliki pohon pepaya di depan rumahnya. Kehidupan mereka akan penuh dengan kepahitan dan kesakitan. Secara logika, akar dari pohon pepaya yang sudah besar bisa merusak bangunan atau fondasi rumah Kang Mas lan Mbak Yu. Jika hal tersebut terjadi, maka Kang Mas lan Mbak Yu mungkin akan kehilangan materi dan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, sehingga hal ini bisa juga disebut sebagai kesialan. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh ataupun ditanam di depan rumah yang selanjutnya adalah pohon randu. Pohon randu atau pohon kapas bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama ketika buah kapasnya sudah matang dan kemudian pecah. Serabut-serabut halus dari kapas tersebut bisa terhisap oleh orang yang tinggal di dekatnya. Pohon randu juga dipercaya sebagai salah satu pohon yang paling sering dijadikan kerajaan oleh para jin. Di suatu kota di Jawa Tengah, ada sebuah pohon randu tua berwarna putih di mana sering dipakai untuk ritual. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang selanjutnya adalah pohon asam Jawa.
Pohon asam Jawa memiliki aroma yang sangat disukai oleh para makhluk gaib, sehingga sangat wajar jika pohon asam Jawa ini, baik yang besar maupun yang masih kecil, banyak ditempati oleh golongan mereka. Aroma halus dari pohon asam Jawa, terutama bagi manusia yang sering berada di sekitar dan menghirupnya, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam mental dan pikiran yang akan bisa menuntunnya pada berbagai kesialan dalam kehidupannya. Rasa asam dari buah pohon ini juga dipercaya menimbulkan ketidakberuntungan, sama halnya dengan pohon belimbing wuluh, di mana juga sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah yang berikutnya adalah pohon bonsai. Meskipun Kang Mas lan Mbak Yu memiliki pohon bonsai yang indah dan mahal harganya, namun jika diletakkan di depan rumah, maka dipercaya hal tersebut bukanlah ide yang baik jika Kang Mas lan Mbak Yu menempatkan bonsai sebagai hiasan di depan rumah, apalagi dekat dengan pintu utama. Maka energi Qi yang masuk ke rumah Kang Mas lan Mbak Yu pun akan seperti bonsai, yaitu kerdil dan tidak bertumbuh. Energi Qi yang bagus adalah yang bisa mengalir bebas dan tanpa hambatan, tidak seperti bonsai yang malah dipaksa untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika ditanam di depan rumah yang berikutnya adalah pohon beringin. Pohon beringin pada zaman dahulu hanya boleh ditanam di sekitar lingkungan kerajaan atau keraton. Pohon ini dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Pohon beringin menjadi tempat atau kerajaan dari berbagai jenis entitas halus, mulai dari golongan yang dianggap suci sampai pada golongan entitas negatif seperti siluman. Jika Kang Mas lan Mbak Yu pernah melihat pohon beringin kembar, hal tersebut secara mata batin sebenarnya adalah suatu portal untuk keluar masuk di dimensi lainnya, seperti pohon beringin kembar di Yogyakarta, di mana dipercaya berhubungan dengan kerajaan Laut Selatan. Karena dayanya yang begitu besar, ada baiknya pohon beringin ini tidak ditanam di depan rumah. Apalagi jika Kang Mas lan Mbak Yu bukan orang yang terlatih secara spiritual, maka terlalu sering bersinggungan dengan daya dari entitas lain. Meskipun itu positif, akan memberikan dampak buruk pada emosional dan kesehatan Kang Mas lan Mbak Yu. Tanaman pembawa sial dan sengkolo yang berikutnya Kang Mas lan Mbak Yu adalah pohon ataupun bunga yang menyimbolkan kematian. Tanaman yang berhubungan dengan kematian seperti kamboja, krisan, dan lain-lain, selain memiliki aroma dan aura yang sangat mengundang kehadiran makhluk halus, juga membawa energi yang tidak baik jika keberadaannya di depan rumah Kang Mas lan Mbak Yu. Tanaman-tanaman ini bisa menyebabkan rumah Kang Mas lan Mbak Yu penuh dengan aura kesedihan, kesusahan, dan juga kesepian. Kesepian di sini mungkin bisa sepi dari rejeki,
jodoh, dan lain sebagainya. Kang Mas lan Mbak Yu, tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah. Yang selanjutnya adalah tanaman plastik atau palsu. Menggunakan tanaman plastik di depan rumah sebenarnya masih bisa ditolerir apabila tanaman tersebut selalu berada di area yang teduh dan dijaga kebersihannya. Tanaman palsu yang sering terkena sinar matahari dan kotor akan sangat menyerap energi negatif. Tanaman palsu tersebut kemudian akan melipat gandakan energi negatif yang telah diserapnya ke seluruh bagian rumah Kang Mas lan Mbak Yu. Kang Mas lan Mbak Yu, itulah beberapa ulasan 10 tanaman yang menyebabkan rejeki seret menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah semangat di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih hebat, yang lebih baik lagi bagi kita semua. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam sukses.